Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiramil bararah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu kelompok orang-orang yang akan diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat itu adalah intinya menanamkan sebuah kesadaran pada diri pribadi kita bahwa kita adalah makhluk yang sangat lemah dan rentan dari melakukan dosa dan kesalahan. Dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh mata kita, dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh telinga kita, dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh hati kita dan oleh mulut kita. Kesadaran inilah yang akan mendorong diri pribadi kita semua untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari masa-masa lalu yang mungkin pernah kita lakukan. Kenapa kita mesti senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena orang-orang yang baik itu bukanlah orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa sama sekali. Kalau kita mengukur kebaikan seseorang itu dari tidak pernah melakukan kesalahan, maka kita tidak akan menemukan orangnya. Karena tidak ada orang di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan kecuali para rasul yang nyata-nyata telah dimaksum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang baik itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu orang-orang yang apabila melakukan kezaliman, melakukan kesalahan dan dosa, kemudian dia zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertobat dari kesalahan yang dia pernah lakukan dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengulangi kesalahan yang mungkin pernah dia lakukan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita melihat berbagai macam hadis, ayat-ayat Al-Quranul Karim, ternyata kebiasaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kebiasaan orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia. Di dalam sebuah hadis sahih misalnya Rasulullah mengatakan beliau itu beristighfar satu hari satu malam itu 70 kali. Bahkan di riwayat lain Rasulullah SAW beristighfar itu 100 kali. Bisa kita bayangkan, Rasul yang nyata-nyata dimaksum dari kesalahan dan dosa masih membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam dan Siti Hawa ketika keduanya terpleset dari melakukan perbuatan yang nyata-nyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berdua bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tobat Nabi Adam Siti Hawa diabadikan Allah dalam Al-Quranul Karim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus alaihi salam
ketika beliau lari dari tanggung jawab berdakwah untuk mendakwahi umatnya. Kemudian di tengah-tengah lautan beliau dimakan oleh ikan yang besar. Ketika beliau berada di dalam perut ikan yang besar, beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobatnya juga diabadikan Allah dalam Al-Qur'anul Karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Saya membaca dalam sebuah hadis, Bapak rahimakumullah, ternyata doa Nabi Yunus ini bisa juga kita baca ketika kita berhadapan dalam situasi yang kritis. Ketika kita punya masalah besar dengan anak-anak kita pada badung, susah diatur, susah ditegor, kita berdoa kepada Allah dengan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita punya masalah bisnis misalnya, berdoa kepada Allah dengan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum. Kalau kita ingin bertobat yang sungguh-sungguh kepada Allah, kemudian tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membersihkan diri pribadi kita dari rasa takabur, merasa diri pribadi kita bersih dari dosa dan kesalahan. Takabur itu merasa sombong, merasa bersih. Akibat kesombongan dan merasa bersih ini akhirnya dia tidak mau menerima nasihat dan kritikan dari orang lain. Dia merasa dirinya itu sumber kebaikan, merasa dirinya itu adalah sumber kebaikan dan orang lain itu adalah sumber keburukan. Apapun yang dia lakukan benar semua. Allah mengatakan di dalam surat Fatir kalau tidak salah ayat 8, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Orang-orang yang takabur itu adalah orang-orang yang dihiasi dari perbuatan yang dia lakukan selalu benar. Salahkah itu dia merasa benar, benarkah itu merasa benar, tidak ada salah yang dia lakukan. Itulah orang-orang yang takabur. Bagi kita orang-orang yang beriman, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, akui itu adalah sebuah kesalahan. Kalau kita melakukan kebaikan, kebaikan itu hendaklah kita terus lakukan secara istiqomah ke depan. Karena orang-orang yang merugi kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ketika melakukan keburukan dan kesalahan, dia merasa kesalahan itu adalah sebuah kebaikan. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang kedua yang harus kita lakukan ke depan, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Kalau seseorang melakukan sebuah kesalahan, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menemukan zat Allah itu adalah zat yang Maha Rahim, yang Maha Kasih Sayang, akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kepada kita semua. Selama kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama itu Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Kita harus punya sebuah keyakinan bahwa tidak ada dosa yang kita lakukan yang melebihi besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kita sebesar kepalan tangan, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala sebesar bola. Kalau dosa kita sebesar bola, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala sebesar rumah. Kalau dosa kita sebesar rumah, maka ampunan Allah sebesar gunung dan sebesar langit. Tidak ada dosa yang dilakukan oleh seorang manusia yang melebihi besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, asal kita mau bersungguh-sungguh bertobat dan tidak mengulangi kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada dua saat di mana tobat yang kita sampaikan kepada Allah merupakan tobat yang ditolak. Pertama, tobat yang dilakukan dalam kondisi sakaratul maut.
Sakaratul maut itu adalah kondisi di mana seseorang akan segera meninggalkan dunia ini. Dan ketika dalam kondisi sakaratul maut, Allah perlihatkan kepada manusia dia ahli surga atau ahli neraka. Akan terlihat dan jelas semuanya. Dalam kondisi seperti itu tidak ada satu orang pun yang tidak bertobat kepada Allah. Hatta orang kafir sekalipun. Pertobatan yang dilakukan oleh Fir'aun adalah sebuah contoh pertobatan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tobat yang dilakukan oleh Fir'aun adalah tobat dalam kondisi sakaratul maut. Di dalam surat Yunus ayat 90, ketika Fir'aun berada di tengah Laut Merah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia mengakui Tuhan itu adalah Tuhan yang selama ini disembah oleh Nabi Musa alaihi salam. Tetapi pertobatan Fir'aun ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Anda adalah orang yang bermaksiat, yang melawan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melawan kepada ajakan Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, tobat yang dilakukan ketika matahari terbit di sebelah barat. Rasulullah mengatakan bahwa pertobatan yang dilakukan oleh manusia itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum matahari itu terbit di pagi hari di sebelah barat. Kalau matahari terbit di sebelah barat, maka tertutup pintu tobat secara massal. Tidak ada orang yang bertobat ketika itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, Allah berfirman juga di dalam surat An-Nisa ayat 111. Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsi wa kana Allahu ghafurur rahima. Saya sering menyampaikan bahwa tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh manusia kecuali kebaikan itu akan kembali kepada pelakunya. Kalau kita memberi kepada orang lain misalnya, bahwa pemberian itu bukan sekedar manfaat dirasakan oleh orang yang kita beri, tapi pemberian itu akan kembali kepada kita. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya dengan pertanyaan yang singkat, atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrik hajataka. Wahai para sahabatku, apakah engkau ingin mendapatkan hati yang damai, hati yang tenang, kemudian segala kebutuhan kamu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, kami adalah kelompok orang yang ingin mempunyai hati yang damai, yang tenang, kemudian kebutuhan-kebutuhan kami dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengatakan, irhamil yatima wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika. Kasih sayangi anak-anak yatim, perhatikan pendidikan mereka, baju mereka, makanan mereka. Nanti kata Allah, kalau kita memperhatikan anak-anak yatim, hati kita akan damai, hati kita akan merasa puas, dan kebutuhan kamu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah pertanda kalau kita berbuat baik kepada anak-anak yatim, bukan sekedar anak yatim yang merasakan kebaikan kita, tapi kebaikan itu akan kembali kepada kita. Contoh lain misalnya, kalau kita sering berdoa untuk kedua orang tua kita, maka doa itu akan kembali sesungguhnya kepada kita. Bahkan dalam sebuah hadis saya membaca begini, idza tarakal abdud du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizqa. Apabila seseorang tidak pernah terucap dari mulutnya doa untuk kedua orang tuanya, tidak pernah terucap Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka sama saja dengan memutuskan rizkinya sendiri. Jadi kalau kita banyak berdoa untuk kedua orang tua kita, sama saja mengundang rizki kita dengan rizki yang seluas-luasnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun keburukan. Keburukan itu sesungguhnya akan kembali kepada pelakunya, bukan sekedar kepada orang yang dizalimi misalnya, tapi kejahatan, keburukan dan dosa itu akan kembali kepada kita kalau kita tidak mentobati keburukan yang kita lakukan. Kalau kita misalnya berbuat dosa, minum minuman keras, mabuk-mabukan misalnya, kemudian kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak menutup kemungkinan perbuatan buruk itu akan dilakukan oleh salah satu turunan dan anak-anak kita. Kalau kita misalnya melakukan perbuatan zina, naudzubillah min dzalik, kemudian kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat mungkin perbuatan zina itu akan dilakukan oleh anak-anak dan turunan-turunan kita.
Allah menyatakan dalam ayat tadi, wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsi wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang siapa yang berbuat dosa, maka sesungguhnya dosa itu akan kembali kepada dia sendiri pelakunya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang terakhir Allah berfirman juga dalam surat An-Nisa ayat 112, wa may ya'mal su'an fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa may yaksib khati'atan aw isma summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtana wa ismam mubina. Barang siapa yang melakukan dosa dan kesalahan, kemudian dia tidak mengakui dosa dan kesalahan yang dia lakukan, bahkan melempar dosa dan kesalahan yang dia lakukan kepada orang lain, maka sesungguhnya dia sama saja melakukan kebohongan publik dan melakukan dosa yang nyata. Dia melakukan kesalahan, tapi karena dekat dengan kekuasaan, kesalahan itu dilemparkan kepada orang lain yang tidak melakukan kesalahan. Dia melakukan kesalahan karena dia punya uang, kemudian dia menyogok hakim dan lain sebagainya, sehingga orang lain yang tidak melakukan kesalahan terfitnah oleh dia dan disangkakan dia melakukan kesalahan. Maka itu adalah perbuatan yang nyata-nyata sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuatan istiqomah di dalam kehidupan ini untuk senantiasa terus melakukan kebaikan, sekuat mungkin untuk terus melakukan, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Imis shalah.